Kalau dia sopan sama saya akan sopan sama dia. Ketemu di jalan dia buang muka. Kedua kali Pak ketemu di lampu merah malah ditutup pintunya. Untung nggak saya pecahin tuh kaca. Gila aja. Saya tahu dia korupsi Pak, koruptor. Kenapa kamu belain koruptor? Nah, korupsi, korupsi. Ya, Ya udah menjadi jalannya untuk mencari lahan. Kamu tahu untuk menjadi seorang pejabat seperti apa? Untuk menjadi dia menjadikan duduk di singgasana. Kalau dengan biaya yang banyak, maka jalannya dengan korupsi. Apa harus dengan cara membunuh, menipu, merampok? Apa itu? lah korupsi sama aja ngerampok Pak. Edan aja Kang Mal, kenapa malah dibelain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang Ki Ageng Sabdodadi, seorang dukun santet guru oknum anggota DPR. Sang dukun tidak terima aksi Kang Ujang yang ikut campur urusan muridnya. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang dalam menghadapi sang dukun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustomi. Anda Ki Ageng Sabdodadi. Betul. Boleh saya duduk? Silakan. Gimana sehat Ki? Sehat semuanya? Berkah doa dari semua saya sehat. Oh, semua pada sehat, semua keluarga sehat. Alhamdulillah. Salam hormat saya, salam silaturahmi saya, salam takdim saya untuk Anda dan semua murid-murid Anda semua sejagat antero dunia ini. Ya. Ada apa ini, Mike? Tadi ditelepon marah-marah sama saya. Anda saya terima. Iya. Sudah menjadi jelas. Berapa kali saya mengontak Anda. Ya, Dengan maklum. banyaknya murid-murid saya merasa terusik dengan ulah Anda. Ya, saya mohon maaf. Ini sambil ngerokok, Anda ngerokok, saya ngerokok. Nggak apa-apa. Gimana? Kenapa marah-marah sama saya? Santai aja, Pak. Ya, sudah jelas marah. Murid-murid saya terasa terusik dengan ulah Anda. Oh. Dia bilang bahwa ada seorang ustadz yang mencoba mengusik kredibilitas dia, kasta dia, sehingga sana dia ingin digoyahkan oleh yang namanya Ustadz Beton. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan Ki Ageng Sabdodadi, seorang dukun santet yang menjadi pelindung oknum anggota DPR. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang menghancurkan kredibilitas seorang anggota dewan yang adalah juga muridnya. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang mendatangi seorang anggota dewan untuk sebuah keperluan. Kang Ujang mencoba untuk bertabayun dan berkonsultasi tentang suatu hal yang ada di daerahnya. Akan tetapi, sang anggota dewan tersebut malah tidak suka dengan kedatangan Kang Ujang Bustomi. Menurutnya Kang Ujang sok merasa pintar sehingga berusaha mengatur dirinya. Bahkan dia merasa Kang Ujang telah ikut campur urusannya. Kang Ujang yang merasa diperlakukan tidak baik, pun akhirnya menjadi geram. Kang Ujang mencoba menasihatinya, yaitu agar senantiasa bersikap baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, karena dia menjadi dewan adalah karena dipilih oleh mereka. Sang anggota dewan itu ternyata malah marah dinasihati Kang Ujang yang demikian itu. Dan ternyata sebab itu pula, Kang Ujang diminta datang oleh seorang spiritual dukun santet yang bernama Ki Ageng Sabdodadi ini.
Ternyata, sang anggota dewan tersebut adalah murid dari Dukun Sabdodadi. Dialah yang dikatakannya telah membantunya menjadi anggota dewan, sekaligus menjadi guru pelindungnya. Anggota dewan tersebut bercerita tentang Kang Ujang yang dikatakannya telah ikut campur urusannya. Dan dia meminta sang guru agar memberikan pelajaran kepadanya. Sebab itulah Dukun Sabdodadi mengundang datang Kang Ujang Bustomi. Dia ingin membuat perhitungan dengan Kang Ujang atas perbuatannya terhadap sang anggota dewan muridnya. Yang saya tahu Anda itu marah-marah, ada murid Anda, saya maki-maki, untung nggak saya tempelengin tuh. Itu salah satu anggota dewan. Kenapa emang? Kenapa kamu? Anda? Kenapa? Buat kamu untuk menempeleng? Lah Kuasa kenapa? kamu apa terhadap murid saya? Lah ada yang ledek saya Pak, dia ngomongnya si orang miskin. Ya. Dan aja. Ya jelas. Wah, Terus? derajat kamu seperti apa? Dia mau menyandang titel seperti itu, jabatan seperti itu. Dia punya kuasa. Lah saya Sabdonya dia. Lah saya rakyat Ya. Pak, dia yang milih saya. Dan Ya, aja dia. betul. Anda memilihnya, tapi untuk menjalankan pemerintahan. Tentunya keputusan ada di murid-murid saya. Lah ya keputusan Pak dia bubarin aja Pak, sana pada angon meri aja sekali Anda apa. membubarkan dia, membubarkan lembaga. Derajat Anda apa? Lah saya bubarin Pak, saya balik semuanya ada kursi-kursinya. Tidak bisa, tidak semudah itu selama saya masih di depan, masih menjadi garda mereka. Menjadi garda pelindung murid-murid saya. Tidak akan semudah itu. Kenapa kamu beratin mereka-mereka pada begundal-begundal edan? Tentu, karena dia udah manut terhadap saya. Selama ini dia memberikan ini kepada saya untuk memohon pertolongan, untuk memohon munajat kepada saya untuk dilindungi apa yang menjadi hajatnya dia. Dan pelaksananya itu tanggung jawab saya. Ya edan Pak berarti. Edan kata siapa? Anda yang edan. Semudah itu Anda mengukakan edan. Hak kamu apa? Nih Pak, Mengukakan edan. dia kan saya wajar nih Pak marah-marah sama dia. Dia itu kan wakil rakyat Pak. Dia dulu dia datang ke saya Pak. Dia memohon-mohon untuk agar saya menyoblos dia memilih dia. Nah sekarang Pak ketemu di jalan dia membuang muka sama saya, ngomongnya nggak kenal, cuy gitu. Ya saya hajar sama saya Pak. Untung dia lari Pak, kalau nggak lari saya kecek-kecek tuh kepalanya Udah sama menjadi saya. haknya dia. Kalau Dia WA udah punya kekuasaan. Kalau WA nggak dibalas apa sih nggak masalah. Ketemu di jalan dia buang muka. Emangnya Ya, banyak pendukungnya banyak. Lah ya, Pendukung dia lah ya banyak. emangnya saya mau Mungkin minta saya duit tidak sama tahu. dia. Seenak ya Anda ingin mengutarakan atau sampai melampiaskan Pak, menempeleng dia. ya saya nggak mau minta duit sama saya, minimal dia sopan sama saya, nanya tak kabar baik gimana. Kalau WA nggak dibalas saya nggak ada masalah, saya blokir dia. Bukan menjadi rahasia umum. Dia ketemu Orang di meminta pertolongan tentunya akan ada pamrih. pamrih Itu kan gimana? yang Anda harapkan. Bukankah seperti itu? Lah saya nggak mau minta uang sama dia Pak, saya punya uang sendiri, edan aja. tidak. Kalau dia sopan sama saya akan sopan sama dia. Ketemu di jalan dia buang muka, kedua kali Pak ketemu di lampu merah malah ditutup pintunya. Untung nggak saya pecahin tuh kaca. Gila aja. Saya tahu dia korupsi Pak, koruptor. Kenapa kamu belain koruptor? Nah, korupsi. Ya. Ya udah menjadi jalannya untuk mencari lahan. Kamu tahu untuk menjadi seorang pejabat seperti apa? Untuk menjadi dia menjadikan duduk di singgasana. Kalau dengan biaya yang banyak, maka jalannya dengan korupsi. Apa harus dengan cara membunuh, menipu, merampok? Apa itu? Lah korupsi sama aja ngerampok Pak. Wah. Edan aja Kang Mal, kenapa malah dibelain? Sinting. Ki Ageng Sabdodadi terlihat sangat begitu marah. Apa hak Kang Ujang sehingga beraninya dia ikut campur urusan muridnya? Anggota dewan muridnya itu adalah orang yang cerdas dan terhormat. Seharusnya Kang Ujang menuruti saja perintahnya, dan tidak sok merasa pintar dengan mengatur-ngatur dirinya. Mendengar perkataan Dukun Sabdodadi yang demikian, Kang Ujang pun menjadi meradang. Bagaimana mungkin dia menuruti kehendaknya, padahal dia tidak melakukan kebaikan. Kang Ujang datang adalah untuk tujuan baik-baik, tapi dia tidak peduli, bahkan malah marah-marah. Tentu sebagai rakyat yang merasa memilihnya, Kang Ujang merasa kecewa. Dia datang dengan janji manis ketika datang meminta dukungan. Namun setelah mendapatkan jabatan yang diinginkan, dia telah lupa semuanya. Dia berbohong, dan tak bersedia memenuhi janji-janjinya. Sudah menjadi hak rakyat untuk menagih janji itu. Bahkan juga hak rakyat pula, jika harus menghancurkannya. Rakyat tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang korup, yang berbuat tidak adil dan semena-mena. Namun Dukun Sabdodadi tetap tidak sepaham dengan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia malah mendukung, ketika sang pejabat melakukan korupsi. Dia telah mengeluarkan uang yang sangat banyak agar bisa menjabat. Dan sudah sepantasnya, jika kemudian mengambil uang rakyat agar modalnya bisa kembali. Emang nggak ada Pak cara-cara yang halal gitu loh Pak? Murid kamu tuh nasihatin Pak, ketemu saya lagi nih Pak, dia buang muka sama saya.
Saya gecek tuh Pak mukanya. Wah, Gila aja. Emang tidak saya mau semudah minta itu. yang sopan Pak. Emang saya mau minta duit sama dia. Wah. Oke lah, saya juga tidak ikhlas Pak memilih dia. Biar kualat aja dia. Gila Kamu aja. sekarang berbicara tidak ikhlas. Dulu Enggak. kamu nyembah-nyembah. Lah yang nyembah-nyembah Wah. siapa? Dia yang nyembah-nyembah saya. Gila Ya aja. kan ada pamrihnya. Pamrih Dia apa? mengeluarkan biaya untuk bisa menduduki singgasananya. Anda mau? Nah sekarang Anda memutarbalikkan, ingin meruntuhkan atau menggoyangkan singgasananya. Apa? Kalau tidak ada rasa iri kamu terhadap dia. Lah iri, Apa mau dibuat? iri apa Pak? Dia jadi dewan seno Pak. Biarin aja dia dewan itu Pak, jabatan politik Pak. 5 tahun pun dia akan ganti. So nih Pak, liatin dia nggak jadi dewan, jadi gembel tuh dia. Tidak. Nggak berkah tuh, nggak Selama manfaat. ininya masih kuat. Ini Selama uang-uang ini dari dia mana? mengendalikan semuanya. Gila aja. Cuanlah yang mengendalikan. Ya dia sudah masih doakan dia nggak jadi dewan, merangkang tuh dia Pak. Selama masih ada saya, Hmm? akan saya dukung. Jadi pengemis tuh. Tidak Sok. bisa. Nih Kekuatan ucapan Anda sampai di mana ucapan untuk saya sok, ucapan saya liatin Pak. Dia nggak jadi anggota dewan. Ya dia jadi pengemis tuh Pak, jadi gembel. Gila aja. Anda Jangan kayak gitu Pak, nasihatin lah. Yang milih dia rakyat, berbaiklah dengan rakyat Pak. Aspirasi rakyat semua didengar. Apa kamu Jangan tahu? sok-sokan dia. Apakah kamu tahu? Tidak semua orang yang ketemu dia itu pengen minta uang Pak semuanya. Hanya minta di aku saja, disapa. Minimal dia diajak ngopi sudah seneng Pak. Aspirasinya didengarin. Bukan malah ketemu di jalan dia bukan buang muka. Bagi saya, Gila aja dewan kamu. itu akan apa isi meladeni satu orang saja. Banyak jutaan yang dia. Jutaan apa? Dia hak pilihnya aja dia 7.000 aja jadi. Soak. Tidak. Dia Apalagi malah di pusat. dia nyogok Tidak KPU sebenarnya lagi, ini. suaranya biar ditambahin, soak semua. Kenapa Anda berusaha untuk ikut campur terhadap urusannya dia? Urusan Berarti saya, Anda Pak. punya tendensi, punya kepentingan. Ya saya punya kepentingan biar dia modar aja sekalian. Gila aja. Karena Anda punya kurang pemasukan terhadap dia. Lah dia ketemu aja saya enggak Pak, ketemu aja dia buang muka. Kapan dia ngasih uang sama saya? Gila aja. Emang tahu. Terus kamu maunya apa marah-marah? Ya jelas marah. Marahnya kenapa? Karena murid saya merasa terusik Oh. dengan Oh, terusik. kelakuannya kamu. Kelakuan saya. Dia. Ya udah, kamu bisa nggak Ini nasihatin dia nih? Nih, bisa nggak nasihatin? Kalau nggak bisa nasihatin, kamu sekalian saya bikin nasihatin nih Pak. Mampukah Anda? Gila. Mampu saya Pak, saya datang ke sini ya berarti saya mampu. Ki Ageng Sabdo. Ya mau sabdo dadi, mau sabdo apa saya nggak Segala tahu. apa yang diucap akan menjadi terjadi, akan menjadi nyata. Apa? Tahu maknanya? Serius, Tentu, serius, tentu. Sangat serius. serius. Tentu akan Mau terjadi. mati sama anggota dewan sekalian. Itu bukan urusan. Kita tahu. Ya sekarang urusan saya Pak. Kita jajal apa yang menjadi kekuatan kamu Ya, sehingga dapat mengusik murid-murid saya, apalagi sampai datang ke saya yang menjadi muaranya permintaan dia, permohonannya dia. ya sok maunya apa? Baik. Oke, Kalau begitu akan saya tunjukkan. ya tunjukin aja. Apa besar kemampuan saya Ya. untuk menentukan lululantakan kamu. Ya silakan Pak, dilululantakan saya Pak. Seperti kau melululantakan hatiku. Bismillah. Maring saya temukan. Asal saking marana maring anak mulih maring marana. Sirah sir ingsun sampurna musnah samusnah musnah. Malih maring asal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata illa billah, quwwata illa billah. Quwwata illa billah. Quwwata illa billah. Kuat juga dirimu. Maka dah kuat juga dirimu. Mati tuh kamu Pak. Kamu akan mati dengan tidak menghalangi
Jangan. Ya. Ayo. Ada. Adik. Pertarungan itu terjadi sangat luar biasa. Dengan ilmu hebat yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dukun Sabdodadi berusaha menghabisi Kang Ujang dengan ilmu iblisnya. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang masih sangat tangguh untuk dihadapinya. Sehingga ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantamnya, sehingga tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan sepertinya sekarat menjemput takdirnya. Maka tamatlah riwayat Ki Ageng Sabdodadi, sang dukun pelindung anggota dewan itu. Dan agar sang dukun tak bisa lagi melakukan kesesatannya, Kang Ujang mencabut ilmu hitamnya, dan menghancurkan pengaruh iblis yang menguasainya. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.